Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Saran Keuangan, channel santai yang akan menemani kalian ketika macet, galau, ataupun sambil pura-pura kerja di kantor. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sering banget bikin grup WhatsApp keluarga gonjang-ganjing, yaitu kenapa sih orang-orang pada investasi kripto? Tenang, kita bahas santai, tanpa FOMO, tanpa ngajak kalian jadi bos besar dalam 3 hari. Santai aja. Tarik napas, hembuskan. Buka aplikasi exchange. Jangan. Fokus dulu ke video ini. Oke, sebelum kita ngomong kenapa harus investasi kripto, kita sawin dulu definisinya. Kripto itu bukan nama kucing. Bukan juga virus komputer level 99. Kripto adalah aset digital yang pakai teknologi blockchain, intinya buku catatan super panjang yang nggak bisa dihapus mantan. Dan kenapa orang suka? Karena transaksinya cepat, transparan, dan kadang warnanya hijau menyala kayak lampu diskotik kalau lagi naik. Nah, kenapa sih orang tertarik banget buat investasi kripto? Alasan pertama, potensi return yang tinggi. Yes, ini alasan utamanya. Kadang kripto itu naiknya cepat banget. Sampai kita mikir, di dunia ini cuma ada 2 hal yang naik mendadak. Harga kripto sama tensi darah. Tentu aja, makin tinggi potensi, makin tinggi risiko. Tapi memang banyak yang tertarik karena peluang cuannya besar, kalau timingnya pas. Alasan kedua, aksesnya mudah. Beda dengan saham zaman dulu yang harus ke kantor broker dulu, bawa berkas-berkas, nunggu antrean. Kripto, kamu cuma butuh HP, internet, dan keberanian mental. Alayalah, saat mau nanya kita ini, sebenarnya apa sih? Hebetan, prosesnya cepat, tinggal download aplikasi, verifikasi, deposit, dan kamu sudah bisa mulai. Ketiga, pasar buka 24 jam. Ini dia nih, yang bikin seru, sekaligus deg-degan. Kripto itu pasar paling tidak punya jam istirahat. Bursa saham tidur, kantor tutup, bank libur. Kripto, halo aku masih bangun, mau turun 30%, jam 3 pagi nih. Makanya, investor kripto punya hobi baru, bangun mendadak tanpa alasan. Kamu bisa jual beli kapan saja, di mana saja, bahkan saat lagi liburan di puncak gunung sekalipun, asal ada sinyal. Alasan keempat, ini tentang teknologi masa depan. Banyak orang investasi kripto bukan cuma untuk cuan, tapi karena mereka percaya sama teknologinya. Blockchain, smart contract, DeFi, NFT. Pokoknya semua yang kalau dijelasin ke orang tua, pasti ujungnya mereka jawab, yang penting kamu bahagia. Nah, mereka melihat kripto sebagai inovasi yang bisa mengubah cara kita bertransaksi, berbisnis, bahkan berinteraksi di dunia digital. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Judulnya kan, mengapa harus investasi kripto? Tapi sebenarnya, nggak harus. Ya benar, nggak harus. Investasi itu kayak jodoh. Yang cocok buat orang lain, belum tentu cocok buat kamu. Yang penting, kamu tahu risikonya dan sesuaikan dengan profil kamu. Biasanya orang masuk kripto karena beberapa alasan yang lebih strategis. Pertama, mau diversifikasi. Kata orang bijak, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Apalagi kalau keranjang itu adalah dompet. Mantan, jangan. Dengan diversifikasi ke kripto, kamu menyebar risiko investasi kamu. Jadi kalau aset lain lagi lesu, siapa tahu kripto bisa jadi penyeimbang portofolio kamu. Ini adalah cara cerdas untuk mengelola kekayaan. Kedua, mau belajar aset digital. Kripto itu bisa jadi pintu masuk buat belajar dunia digital finance, blockchain, fintech, dan teknologi masa depan lainnya. Kalau kamu ngerti kripto, kamu otomatis jadi orang yang paling update di tongkrongan. Yang lain bahas film, kamu bahas Decentralized Autonomous Organization. Langsung dianggap alien. Tapi serius, pengetahuan ini sangat berharga di era digital, seperti sekarang. Ketiga,
Mau ambil peluang jangka panjang. Banyak orang percaya kripto akan makin besar perannya di masa depan. Sama kayak internet di tahun 2000, yang dulu dianggap tempat main game doang, atau cuma buat kirim email. Sekarang, semua pindah ke digital. Kerja, belanja, bahkan pacaran. Nah, para investor jangka panjang melihat potensi serupa pada teknologi blockchain dan kripto. Mereka berinvestasi hari ini untuk masa depan yang mereka yakini. Supaya adil dan gak bias, kita harus bahas risiko juga. Ingat, channel ini jujur ya. Risiko pertama dan paling utama, harga sangat fluktuatif. Bisa naik 20% dalam sehari. Bisa turun 20% juga dalam hitungan jam. Kripto itu seperti roller coaster, tapi kamu nggak diikat kursi. Berdiri, pegangan angin. Kamu butuh mental yang kuat untuk menghadapi gejolak harga yang kadang bikin jantung mau copot. Risiko kedua, banyak proyek abal-abal. Di dunia kripto, ada ribuan koin. Ada koin yang dibuat cuma untuk candaan. Lalu harganya naik beneran. Ada juga yang memang dibuat-buat nipu. Jadi, riset itu wajib hukumnya. Kalau koinnya namanya ular koin, kucing menari token, atau Monipukomu koin, ya kamu harus curiga dong. Selalu lakukan riset mendalam sebelum menaruh uangmu di sebuah proyek. Risiko ketiga, butuh mental yang kuat. Ini bukan cuma soal harga turun. Harga naik pun bisa bikin stres, karena kamu bingung mau jual atau tahan. Harga turun, jelas bikin panik. Kata trader, bukan grafiknya yang bikin stres, tapi notifikasinya. Setiap notifikasi harga bisa jadi pemicu kecemasan. Jadi, siapkan mentalmu sebelum terjun. Jadi, kenapa harus investasi kripto? Kesimpulannya, kamu boleh investasi kripto kalau kamu siap belajar, siap analisa risiko, siap mental, dan siap disiplin. Kripto bukan jalan pintas, jadi kaya cepat. Tapi bisa jadi peluang besar kalau kamu paham cara kerjanya dan gak asal-asalan ikut tren atau FOMO. Istilahnya begini, kripto itu kayak treadmill. Kalau dipakai benar kamu sehat dan bugar. Kalau dipakai buat jemur baju, ya tetap sehat sih. Tapi ya kurang optimal. Manfaatkan potensinya dengan benar. Oke teman-teman, itu dia pembahasan santai kita tentang mengapa harus investasi kripto. Semoga setelah nonton ini, kalian gak langsung beli koin random jam 2 pagi, tapi mulai belajar pelan-pelan. Kalau kamu punya pertanyaan atau pengalaman seru soal kripto, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang masih nanya. Kripto itu yang bisa beli Starbucks pakai HP itu ya. By the way, waktu konten ini dibuat kripto lagi down parah. Apakah ini waktu untuk serok atau justru waktu untuk out the market? Mau tahu jawabannya? Tunggu next video. Haha, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap waras, tetap cuan, dan tetap santai. Terima kasih.